Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Aman minggu kedua Januari? Oke, aman kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin, Saudara. Oke. Kita mau buka firman Tuhan pada sore hari ini dari Kisah Para Rasul 2. Mulai dari ayat 14. Nah, tema gereja ya bulan ini adalah revival di akhir zaman ya. Revival di akhir zaman. Ada yang tahu arti kata revival itu apa? Ada yang tahu? Kebangunan rohani, betul Bu Tasya. Wah, Bu Tasya Inggrisnya semakin baik. Oke. Ya, jadi ini topik yang biasanya disukain ya sama gereja-gereja Pantekosta, dan kita ini GBI, kita adalah juga gereja Pantekosta karismatik gitu ya. Nah, karismatik Pantekosta gitu biasanya seneng nih yang namanya kebangunan rohani. Sering kan, maksudnya kita, apalagi waktu zaman saya masih kecil ya saudara ya, zaman dimana gereja karismatik itu lagi bertumbuh pesat-pesatnya gitu ya, sering banget ada namanya KKR. KKR itu singkatan dari kebaktian kebangunan rohani gitu, dan berbondong-bondong lah datang. Kita tahu ada banyak pembicara-pembicara besar dari luar negeri kadang didatangkan gitu ya, dari Amerika, dari mana gitu datang gitu ya. Terus kita rame-rame. Saya masih ingat waktu saya kecil tuh sering banget datang kalau ada kebaktian kebangunan rohani. Karena apa? Papa saya itu sakit kan kupingnya, dia nggak terlalu dengar. Jadi setiap kali ada KKR, pasti papa saya datang, diajak sama mama saya untuk datang supaya nanti didoakan. Jadi pas pendetanya, pendeta tamunya itu selesai gitu khotbah, biasanya akan dipanggil tuh orang-orang siapa yang sakit gitu, siapa yang sakit maju ke depan, terus nanti akan didoakan gitu kan ya. Setiap kali kita datang pasti saya berdoa gitu ya, supaya papa saya sembuh gitu ya. Saya berdoa, kayaknya kok kurang iman ya kalau nggak sembuh gitu ya. Dan papa saya sampai sekarang kupingnya masih pakai itu sih, masih pakai alat bantu dengar ya, nggak terlalu dengar dia. Nah, jadi datang ke sana supaya disembuhkan gitu ya, supaya saya disembuhkan gitu. Nah, itu udah langganan kita datang. Terus setiap kali ada waktu itu gerakan karismatik ini ya cukup kuat juga gitu ya saudara ya, maksudnya cukup tren gitu ya, sehingga setiap kali kebaktian biasanya kalau pendeta karismatik biasanya panggil, terus pengurapan terus minta kesembuhan, biasanya begitu ya saudara. Nggak tahu saudara pernah mengalami nggak masa-masa itu? Kalau saya pastor saya tahu pernah waktu kita masih muda gitu ya. Nah, terus kita juga sekarang mungkin nggak seperti dulu ya saudara, nggak terlalu setren dulu ya. Ya mungkin banyak faktor ya, orang-orang juga ada kejadian-kejadian juga yang kita tahu di mana ternyata itu rekayasa gitu ya. Ada orang-orang yang memang sudah diatur untuk maju ke depan untuk didoakan pura-pura sembuh, tapi ternyata bohong, itu ada gitu ya saudara ya. Nah, terus bahkan ada filmnya saudara ya, ada filmnya kayak gitu, dibuat film bahkan hal-hal kayak gitu. Terus kita juga lihat ada kadang mungkin banyak orang kecewa juga ya. Kadang-kadang pendeta besar yang dulu itu yang kalau nyanyi semua orang pada tumbang gitu ya. Ternyata sekarang baru-baru ini ada salah satu hamba Tuhan yang waktu saya kecil saya pasti datang ke sana ya, karena dia terkenal. Huruf depannya B namanya gitu ya. Saya nggak usah sebut aja, nggak tahu mungkin ada yang tahu atau enggak, saya nggak tahu. Rambutnya biasa pakai tinggi rambutnya, laki-laki tapi rambutnya tinggi. Nah, dia mengakui bahwa selama ini itu semua itu show gitu, dan dia mengakui bahwa selama ini dia sudah banyak menyesatkan banyak orang gitu ya. Nah, kenapa ya kok dikatakan nggak selalu sesat sih saudara ya? Enggak ya sebenarnya ya.
Jadi tergantung kita, yang kita cari itu apa. Yang kita cari itu hebohnya. Kalau dulu kita ngomong manifestasinya gitu ya, kayak tumbangnya, atau apakah kita mencari revival yang sejati, kebangunan rohani yang sejati itu. Nah, harusnya kebangunan rohani itu saya suka, saya nggak pakai persis apa yang tema dari GBI ya bulan ini, tapi sebentar saya mau buka. Nah, ada yang saya suka dari kutipannya, dikatakan revival yang sejati itu mengembalikan manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Ya, jadi itulah revival yang sejati. Apakah saudara tahu revival yang besar ada pernah terjadi di Alkitab, itu di Perjanjian Baru? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Ada di Kisah Para Rasul 2, saudara, ini yang saya buka, ini yang dibuka. Nah, itu revival yang sering orang sebut sebagai Pentakosta. Ada yang bilang ini Pentakosta yang pertama, gitu ya. Nah, sebelumnya sih umat Allah ya, umat Israel itu sudah disuruh sama Allah untuk merayakan Pentakosta, gitu ya. Tapi setelah kemudian di Perjanjian Baru, pada saat pencurahan Roh Kudus ya, yang pertama, di mana Kristus, Allah mengutus Roh Kudusnya turun memenuhi para murid-murid yang saat itu berkumpul di Yerusalem, itu disebut hari Pentakosta, dan hal itulah yang kita rayakan sampai sekarang gitu, saudara ya. Nah, itu kalau kita baca ya di Kisah Para Rasul 2, itu kejadiannya mengenai pencurahan Roh Kudus itu. Dan ini adalah revival yang boleh dikatakan yang pertama gitu ya, saudara ya, kebangunan rohani yang pertama saat itu, yang besar-besaran, di mana satu orang berkhotbah, at least sedikitnya 3.000 orang bertobat gitu. 3.000 orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itu revival yang pertama begitu ya. Jadi kutipan yang tadi saya bacakan, revival sejati itu mengembalikan manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Bukannya kita cari atau meminta sesuatu dari Bapa, ya, meminta. Saya ingat sekali dulu tuh ada trennya pada tertentu tuh ada kan bahasa, berbicara dengan bahasa yang baru ya, berbicara bahasa baru, bahasa roh. Kemudian ada juga holy laughter. Terus ada orang yang menyembah Tuhan pada saat revival supaya bisa dapat holy laughter seperti orang sebelahnya begitu. Nah, holy laughter tuh ada orang yang menyembah Tuhan habis itu ketawa, dia manifestasinya ketawa. Terus aduh, aku pengen juga kayak gitu, kayaknya enak ya, kayaknya aku jadi rohani banget ya kalau gitu. Nah, itu salah ya, saudara, kalau kayak gitu. Karena pengalaman setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Dan saya mau ajak kita untuk baca mulai dari ayat 14 pada sore hari ini. Mulai dari ayat 14. Ya, mari kita sama-sama baca ayat 14 sampai ayat 21. Saya minta bapak-bapak untuk membaca ayat yang ke-15, maksudnya ayat yang ganjil, dan para wanita, ibu-ibu mulai dengan ayat 14. Saya akan mulai bersama dengan yang para wanita ya. 3, 2, 1. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Laki-laki, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan di tanda-tanda di bawah, di bumi, darat dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang, udah selesai, thank you. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, barang siapa yang mengaku Tuhan sebagai juru selamatnya, dia akan selamat. Nah, kata revival benar artinya itu kebangunan rohani. Ini adalah bagian, tadi ayat 14 itu adalah bagian awal dari khotbahnya Petrus. Khotbahnya Rasul Petrus yang berapi-api gitu ya saudara ya. Dan dikatakan khotbahnya Petrus ini membuka mata orang-orang yang mendengar saat itu, sehingga mereka itu terharu. Kalau saudara baca, ada nggak kata terharu? Di ayat ke-37 dikatakan, kan Petrus ini belum selesai nih dia khotbah. Tadi kita kan baca sampai ayat ke-21 ya. Kemudian Petrus mulai lanjut ya, ayat 21, dari ayat 14 sampai ayat 21 Petrus lagi mengingatkan mereka mengenai nubuatan Nabi Yoel. Jadi kejadian ini, revival ini sudah terjadi, sudah dinubuatkan saudara ya. Pada hari itu akan terjadi, akan ada nubuat, akan ada hal-hal yang lain dan semua yang tadi kita baca itu. Kemudian ayat 22 sampai 36 Petrus tuh menjelaskan mengenai, yaitu mengenai Yesus orang Nazaret. Nah itu, dengarlah yang aku maksudkan adalah, nah kemudian mulailah Petrus menginjil gitu ya saudara ya. Nanti saudara bisa baca sendiri. Setelah Petrus selesai khotbahnya itu, ayat 37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, gitu ya. Dan kata terharu itu saudara ya, kata terharu itu di bahasa Inggrisnya diterjemahkan itu hatinya tertusuk. Ketika mereka mendengar itu, hatinya tertusuk, gitu ya. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya itu kata nuso, itu artinya menusuk sampai tembus gitu ya. Dan ya menusuk gitu ya. Kalau saya pakai bahasa sekarang mungkin pas mereka mendengar itu mereka tertampar-tampar gitu ya saudara ya. Nah mereka tertampar-tampar dan sehingga mereka bertobat gitu pada saat itu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pertobatan itu dimulai dari hati ya saudara ya. Nah siapa, saya mau tanya ya, boleh nggak usah dijawab, nggak usah ke tangan ya, tapi saya yakin pernah ya. Siapa dari kita yang pernah mengalami hal ini gitu? Kita mendengar firman Tuhan lalu rasanya kayak tertampar-tampar gitu ya. Dan hal itu sampai menggerakkan kita untuk bertindak, saudara. Nggak tahu, pernah nggak coba saudara ingat-ingat dulu gitu ya. Karena hal tersebut itu harusnya membekas gitu di hati saudara. Dan pada saat kita berjalan mengikuti Yesus, memang jalannya nggak selamanya mulus. Ada kemungkinan kita jatuh ya, atau kita lupa, atau segala permasalahan dunia ini dan kenyamanan dunia ini membuat kita lupa. Sehingga suatu ketika kita bisa mengingat kembali dan kita bisa dikuatkan kembali, saudara. Nah, ini pernah ya mungkin kita mendengar firman Tuhan lalu kita rasanya kayak tertampar-tampar gitu, dan hal itu sampai menggerakkan kita untuk bertindak. Dan saya berbicara mengenai tindakan yang radikal, saudara ya, pertobatan yang sungguh-sungguh tulus gitu. Yang tiba-tiba, yang selama ini mungkin gak pernah muncul komsel gitu ya mungkin, terus tiba-tiba rajin komsel, tiba-tiba pengen melayani gitu ya. Itu kan satu hal yang dari hati, yang kita mungkin mendengar firman Tuhan atau mungkin Tuhan ingatkan sesuatu dan kita tertampar gitu ya, dan kemudian menggerakkan kita untuk bertindak gitu. Pertobatan yang sungguh-sungguh tulus dari hati. Rasa tertegur yang sedemikian rupa yang membuat kita berani untuk ambil keputusan gitu.
aku harus lakukan ini karena ini benar. Apapun resiko dan konsekuensinya, saya tidak peduli mengenai bahayanya, saya tidak peduli saya rugi atau saya mungkin malu gitu ya. Saya nggak peduli mengenai kenyamanan aku gitu, tapi saya mau mengambil langkah iman ini gitu. Nah, coba kita bisa ingat-ingat kembali saudara ya pada saat itu. Nah, itulah yang disebut dengan revival saudara, kebangunan rohani ini. Dan nah sebelum khotbah Petrus ini, sebelum Petrus berkhotbah sedemikian semangat, sedemikian itu ya, gahar gitu ya saudara ya. Sebelum dia khotbah ini, ada kejadian tertentu di mana Roh Kudus tuh turun gitu ke atas murid-murid, ke atas Petrus dan teman-temannya gitu, sesama murid Yesus gitu. Kita tahu mereka sedang berkumpul di Yerusalem karena apa? Kira-kira beberapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya atau 10 hari ya, kalau nggak salah 10 hari sebelumnya Yesus baru diangkat naik ke surga. Dan Yesus berpesan, kalian jangan kemana-mana, kumpul dulu, tunggu dulu di Yerusalem sampai datang itu Roh Kudus yang akan diutus gitu kepada kalian. Dan itulah yang mereka lakukan. Setiap hari mereka berkumpul, mereka berdoa sama-sama, mereka stay di Yerusalem gitu. Dan kemudian ada hari raya Pentakosta yang dirayakan oleh umat Israel dari zaman dulu. Tapi mereka dulu merayakan Pentakosta untuk suatu hal yang mungkin bukan ini ya, beda. Tapi memang Tuhan suruh. Nah, mereka jadi orang-orang dari negara-negara lain, maksudnya dari bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya ya, ayat sebelum 14, coba Ben mundur sedikit, ayat 3 lagi, mundur lagi dikit. Nah, itu dia 10. Nah, ada orang-orang dari Partia, dari Media, dari Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan lain-lain. Mereka semua tuh berkumpul merayakan Pentakosta itu setiap hari itu gitu ya. Setiap tahun mereka merayakan. Memang itu Tuhan yang suruh dari pendahulu-pendahulu mereka. Mereka berkumpul di situ dan pada saat itulah Roh Kudus itu turun. Kemudian murid-murid mulai dipenuhi Roh Kudus. Di situ dikatakan ada 120 orang di situ ya. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru. Dikatakan demikian. Mereka mulai menceritakan kebesaran Tuhan dalam berbagai bahasa. Nah, terus sama orang-orang ini mereka heran semua. Kok bukannya mereka itu orang-orang sini ya? Mereka bukan orang bangsa kita, tapi kok mereka bisa menceritakan Tuhan dengan bahasa-bahasa kita sendiri dari daerah kita gitu kan. Mereka semua kaget. Terus ada yang bilang, oh mereka itu gila, mereka mabok kali gitu kan. Nah, setelah itu barulah si Petrus maju gitu ya. Kemudian dia berkhotbah itu bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel gitu. Sudah ada dalam kitab Taurat bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Dikatakan dan seterusnya ya, anak-anakmu laki-laki akan bernubuat, perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan dapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi-mimpi. Dan di sini kemudian Petrus lanjut menceritakan mengenai Yesus gitu ya saudara. Dan kalau kita melihat dari nubuatan Nabi Yoel ini, dia katakan bahwa hari-hari terakhir gitu ya. Hari-hari terakhir berarti itu bukan suatu hari saja ya saudara ya. Bukan berbicara mengenai Pentakosta doang habis itu selesai gitu ya saudara, enggak gitu ya. Jadi hari-hari terakhir ini berbicara mengenai itu adalah masa-masa ya. Hari-hari terakhir adalah masa yang diawali dengan kedatangan Kristus yang pertama serta pencurahan Roh Kudus yang ini ya saudara yang kita baca tadi, dan berakhir nanti pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Kalau kita sering dengar ya hamba Tuhan berkata kita nih hidup di zaman akhir ya, akhir zaman. Nah, mereka setelah pencurahan Roh Kudus mereka juga di akhir zaman saudara ya. Nah, selesainya kapan? Nanti pada saat Yesus datang kembali ya, di mana. Nah, kapan itu kita nggak tahu, waktunya kapan ya, waktunya Tuhan gitu ya. Dan datangnya nanti mendadak gitu ya saudara ya, maksudnya ya, tiba-tiba, nggak ada yang tahu
hari atau tanggalnya atau waktunya. Bahkan Yesus sendiri nggak tahu gitu saudara ya. Yang tahu cuma Bapa gitu. Dan kalau saat ini Yesus belum datang, artinya Tuhan masih sabar, kasih waktu buat manusia untuk bertobat. Amin saudara. Kalau kita baca di beberapa bagian dari kitab suci dari Alkitab, ada tulisannya dia untuk jadi ini dicurahkan ya, Roh Kudus curahkan untuk bisa memberkati orang-orang yang dekat dan orang-orang yang jauh, katanya gitu. Artinya orang-orang yang sekarang pada saat itu dan generasi-generasi selanjutnya gitu. Dan oleh karena itu saudara ya, hari-hari terakhir ini akan berlangsung dengan kuasa Roh Kudus, amin. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita, amin saudara. Sudah dicurahkan, sehingga bagi kita yang percaya ada Roh Kudus di dalam kita. Dan hari-hari terakhir ini adalah kuasa Allah yang sudah diberikan pada kita gitu ya, untuk kita melawan kekuasaan iblis dan dosa gitu. Tapi peperangan ini belum berakhir ya saudara ya, masih baru dimulai gitu ya, belum berakhir karena kejahatan dan kegiatan iblis tuh masih sangat berkuasa gitu di dunia ini. Yang berakhirnya selesainya kapan? Nanti waktu Yesus datang kedua kali mengakhiri segala kekuatan jahat gitu ya, dan menyelesaikan hari-hari terakhir itu. Dan hari-hari terakhir ini adalah saat dimana kesaksian yang memanggil setiap orang untuk bertobat, percaya pada Kristus dan mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, kita harus menyampaikan karya keselamatan Kristus melalui kuasa Roh Kudus sementara kita menantikan hari akhir itu nanti. Hari yang besar dan mulia itu tadi kita baca di ayat ke-20. Ya, jadi kita perlu hidup siaga dan waspada setiap hari. Amin, saudara. Sementara menantikan hari penebusan kedatangan Kristus. Nah, jadi dengan kata yang disebut tadi itu ya, hari-hari terakhir itu, pada hari-hari terakhir akan terjadi ini semua. Ini artinya kerajaan Allah sudah datang. Amin, saudara. Ya, siapa warga kerajaan Allah di sini? Amin. Ya, pastor sempat khotbah warga kerajaan Allah, berarti kita membawa kerajaan Allah ini ke dunia. Itu adalah panggilan kita. Amin, saudara. Jadi oke. Nah, pada hari-hari itu tadi dikutip dari Nabi Yoel ya, yang sudah disampaikan tadi. Nah, jadi kita bisa melihat di sini saudara bahwa revival tuh bukan satu kali saja yang bisa dijadikan patokan gitu ya saudara. Kita nggak bisa berpatokan pada pengalaman tertentu dalam sejarah ya, kayak lidah api mana ya, aku mau berdoa supaya lidah api turun kembali gitu ya, nggak bisa saudara ya, itu sudah dicurahkan. Kita nggak bisa berpatokan pada pengalaman itu lalu mencari pengalaman yang sama. Tuhan bekerja di dalam kedaulatannya saudara ya. Pencurahan Roh Kudus pertama menghasilkan kebangunan rohani yang besar-besaran, di mana 3.000 orang tuh tertampar mendengar khotbah para rasul dan mereka bertobat, sehingga terjadilah gereja mula-mula. Amin saudara. Setelah itu ada beberapa lagi kejadian yang tercatat di Alkitab saudara, di mana ada Roh Kudus bekerja ya. Kita nggak ngomong lagi lidah api, enggak gitu ya. Di mana ada 120 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang tadi itu ya saudara ya, Kisah 2 ayat 4. 120 murid Kristus gitu ya, yang mereka dipenuhi Roh Kudus, itu sudah kita baca tadi. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain ya, bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini berkata-kata dengan bahasa lain ini juga ada ini seperti nubuatan ya saudara ya, sesuatu yang Roh ilhamkan untuk mereka katakan begitu. Dan itu sesuai dengan Nabi Yoel punya nubuatan. Nah, kemudian ada juga di Kisah Rasul 10. Kalau tadi kita Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 10 kalau kita baca ayat 44 sampai 47, di mana Petrus melayani di rumah keluarga Cornelius. Ada namanya Cornelius. Nah, di situ
Petrus juga mendengar orang-orang yang dilayani, keluarga Cornelius itu belum percaya Kristus gitu ya. Kemudian dilayani, mereka tiba-tiba berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah di situ dalam skala kecil terjadi kebangunan rohani juga di dalam rumah tangga Cornelius. Boleh saudara catat ya di Kisah Rasul 10, nanti boleh dibaca ayat 44. Nah kemudian ada lagi firman Tuhan mencatat, ada lagi murid-murid di Efesus, yaitu Kisah Rasul 19. Nah saat itu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, murid-murid yang ada di Efesus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Itu adalah beberapa contoh kebangunan rohani, saudara, yang tercatat di Alkitab. Nah kemudian dunia modern gimana? Ya kita lihat ya, maksudnya kita juga banyak mungkin melihat dari dulu sampai sekarang ada ya KKR gitu. Saya nggak semuanya KKR itu salah gitu ya saudara, nggak semuanya KKR. Maksudnya kita nggak bisa menghakimi saudara ya. Banyak orang juga yang bertobat menerima Kristus berbalik lewat KKR itu, yang mungkin sebagian orang reform bertolak belakang dengan karismatik saudara dalam hal seperti hal-hal yang supranatural gitu ya. Mereka merasa mereka nggak percaya bahasa roh, bahasa lidah. Mereka percayanya bahasa roh itu harus ada yang menafsirkan. Kemudian bahasa roh yang benar itu yang seperti yang di Kisah Rasul. Kalau menurutnya orang reform, mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasa bangsa lain begitu. Tapi kita janganlah kita menghakimi saudara ya, melainkan kita tes menguji segala sesuatu itu harus dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu membawa kebangunan rohani sejati, membawa kita berbalik dari hal yang salah, dari jalan kita yang salah menuju ke Tuhan, itu artinya benar gitu ya saudara ya. Dan jangan mau memiliki pengalaman yang sama dengan orang lain gitu. Kita boleh mungkin minta atau gimana, tapi ya jangan sampai kita jadi stres gitu ya saudara ya. Nah dunia modern sekarang mungkin kita pernah tahu, pernah dengar ada terjadi revival juga di namanya Azusa Street di Los Angeles di Amerika. Pernah itu juga adalah suatu revival yang tercatat. Kalau saudara cek di Google, cari tahu mengenai revival kebangunan rohani di Azusa Street ya, Jalan Azusa di Los Angeles. Nah itu juga suatu kegerakan yang besar. Ada banyak orang yang bertobat saat itu di California. Banyak orang datang ke sana, ke Los Angeles, dan diberkati. Tapi ada juga orang-orang yang kontra, yang merasa yang menilai mereka itu seperti orang gila dan lain-lain. Ada artikel-artikelnya, semua kita bisa baca. Tapi itu juga patut diakui. Itu revival yang membawa banyak pertobatan di Azusa Street di Los Angeles. Kemudian kalau saya juga dengar yang mengenai di Kupang pernah terjadi juga ya di tahun berapa, 1960 berapa. Dan yang kejadian yang di Azusa Street dan Kupang itu ada ditampilkan minggu lalu saudara ya, di dalam suara dari Ketua Sinode GBI. Kita pasang minggu lalu videonya, saudara bisa lihat. Jadi kita bisa melihat bahwa revival itu terjadi di hari-hari terakhir ini saudara ya. Waktu dimana kita ada di sini saat ini, saat Kristus belum datang yang kedua kali. Jadi itu bisa terjadi di mana-mana, di mana aja saudara ya, dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya itu bisa terjadi juga di gereja kita, di keluarga kita, bahkan di dalam keseharian hidup kita. Amin saudara. Dari skala kecil sampai skala besar. Seperti yang terjadi kalau di catatan Alkitab, dia pernah terjadi di rumah keluarganya Cornelius, dia pernah terjadi di jemaat Efesus, dan juga dengan skala yang besar di Yerusalem pada waktu Petrus berkhotbah saat itu. Jadi ketika Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman-Nya, ya, melalui kita baca firman atau kita mendengarkan khotbah, dan itu menampar hati kita gitu ya, atau menusuk hati kita gitu ya, sehingga membuat kita itu nggak betah dan pengen bertindak, pengen bertobat gitu.
dan kemudian kita bertobat dari dosa kita dengan radikal, itulah revival. Dan atau ketika kita mengalami sesuatu yang kesembuhan yang supranatural ya, yang kemudian yang kita tahu itu nggak mungkin manusia yang bekerja, itu pasti Tuhan yang bekerja gitu, luar biasa. Dan kemudian kamu berbalik dan kamu berjanji untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hatimu, itulah revival, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara ya, setelah revival itu apa gitu ya? Setelah kita mengalami kuasa Roh Kudus yang sedemikian besar yang menampar hati kita gitu ya, sehingga kita mau bertobat, berbalik. Nah, setelah itu apa, saudara? Apakah kita hidup menjalani hidup ini seperti tidak ada yang lagi tidak ada apa yang terjadi, atau keluar gereja udah sama aja misalnya gitu ya, misalnya ditampar Roh Kudus di gereja misalnya gitu ya, atau kita hangat sebentar lalu hanyut lagi dalam segala kenikmatan dunia, dalam segala masalah, himpitan, tekanan, lalu kangen, rasanya kering, aku kangen revival, lalu cari kemana-mana, cari euforianya ya, ikut KKR dan lain-lain, cari pengalaman emosional yang sesaat gitu. Jangan ya saudara, enggak begitu gitu. Nah, kita setelah revival, nah kita perlu mengingat kembali ya, Roh Kudus dicurahkan itu untuk apa gitu. Kalau kita mau belajar, kita udah mendengar tadi ya, tapi kembali lagi kita mau melihat apa yang Yesus katakan gitu ya. Di Lukas 4 ayat 17, Tuhan Yesus tuh sedang mengajar di bait Allah. Pas dia buka Alkitab, plok gitu ya, ada di kitab Yesaya ya. Dia pas di kitab Yesaya, di mana itu adalah suatu nubuatannya Nabi Yesaya untuk kedatangan Mesias gitu. Bisa pas Tuhan Yesus buka gitu ya. Ya bukan kebetulan pastinya ya. Dikatakan di situ Lukas 4 ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Yesus mau ngajar di bait Allah, dikasih kitab Nabi Yesaya. Kalau zaman dulu kan Alkitab nggak kayak kita punya semua satu buku, tapi dalam gulungan-gulungan, lepas-lepasan gitu. Dan dibuka, dia menemukan suatu nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu membacanya. Yesus mengajar seperti itu. Kita lihat Roh Tuhan dicurahkan ada pada Kristus ya, karena Tuhan sudah mengurapi Kristus, dikatakan seperti itu ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Amin, saudara. Jadi kita diberikan Roh Kudusnya, kita diberikan diberikan Roh Kudus ya untuk bertobat, kemudian menyampaikan kabar baik. Amin, saudara. Ya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan, ya, menginjil ya saudara, kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi itulah tujuan daripada revival ya saudara. Kita dulu mengalami kebangunan rohani untuk apa? Untuk kita menjadi alat membawa kebangunan rohani bagi orang lain. Amin, saudara. Nah, apa sih prakteknya yang harus kita lakukan gitu? Gak usah jauh-jauh, saudara, lanjut aja baca di pasal 2 ini. Apa yang terjadi kepada jemaat itu? Jemaat yang sudah mengalami perubahan hidup, mereka yang sudah hatinya itu diubahkan dan mereka sudah bertobat gitu ya, mengalami tamparan rohani kan istilahnya mereka, kemudian mereka bertobat, mereka dicelikkan matanya,
Nah, apa yang mereka lakukan setelah itu? Ayat 41 sampai ayat 47 kita bisa baca sendiri saudara nanti ya. Tapi boleh ditampilkan Ben. Dikatakan mereka setelah, pada saat itu lahirlah gereja ya. Gereja mula-mula itu lahir pada saat itu. Dan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Nah ini adalah prinsip-prinsip saudara ya, yang kita sebagai orang Kristen bisa ikuti gitu kan ya. Mereka bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran dikatakan bertekun dalam pengajaran apa saudara ya? Alkitab ada diberikan bagi kita, amin saudara. Nah itulah yang pertama saudara, kita harus mencari kebenarannya. Baca firman, bukan sekadar baca tapi merenungkan saudara. Nah itu yang perlu kita lakukan ya. Kemudian bertekun dalam pengajaran, kemudian bertekun juga dalam persekutuan. Ayat 42 ya. Ayat 41 42. Coba. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran. Kemudian mereka bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam persekutuan artinya tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kuduskan hari Sabat, saudara. Waktunya gereja, hari Minggu waktu gereja gitu ya. Kecuali memang saudara punya alasan tertentu yang memang gak bisa datang ke gereja. Tapi dikatakan khususkan hari itu untuk Tuhan gitu, untuk persekutuan gitu ya, dalam persekutuan. Tidak ada dan pertemuan-pertemuan ibadah lain gitu ya, bertekun dalam persekutuan gitu ya. Kemudian dikatakan mereka berkumpul, memecahkan roti gitu ya, dan berdoa. Kita tahu kalau memecahkan roti artinya mereka mengingat pengorbanan Kristus ya, mengingat pengorbanan Kristus. Oleh karena itu di gereja itu ada secara berkala ada perjamuan kudus saudara ya, sama-sama untuk mengingat bahwa Kristus sudah menebus kita. Dan kemudian mereka juga berdoa, mereka selalu berdoa. Kita jangan sampai lupa ya berdoa ya saudara, sibuk dengan masalah sendiri, lupa berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, dan atau bersyukurkah atas segala kasih setianya, kasih karunia-Nya, dan berdoa gitu ya, jangan putus pengharapan saudara ya, tetap berdoa, teruslah berdoa. Kemudian apa? Mereka di ayat kemudian mereka berdoa dan mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, mengadakan mujizat dan tanda artinya kita tuh aktif keluar saudara ya, aktif keluar menjadi berkat bagi orang, mendoakan orang sakit. Jangan takut ya saudara ya, doain orang sakit. Mendoakan orang stres, mungkin ya teman kita yang stres ya didoain. Jangan cuma didengar, habis itu dikasih segala mungkin kita pintar gitu ya dalam hal psikologi dan lain-lain. Dikasihlah segala ilmu kita, tapi kasihlah firman Tuhan pada orang-orang yang datang kepada kita, kemudian kita doakan gitu ya saudara ya. Dan mendoakan orang sakit, mereka mendoakan orang, mereka mengadakan mujizat dan tanda seperti itu. Orang sakit, orang yang stres, orang yang terikat roh jahat dan lain-lain ya. Perkataan kita hendaklah mengubah hidup orang-orang yang ada di sekitar kita, karena apa yang kita katakan adalah firman Tuhan. Amin saudara. Kemudian apalagi yang mereka lakukan di situ ayat 45, mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini berbicara mengenai memberi saudara ya. Ini juga adalah hal-hal yang, ini beberapa hal-hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ya, agar mereka tetap gitu ya, tetap di dalam jalur yang benar. Mereka juga memberi itu berbagi gitu. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang semuanya berkaitan saudara ya, cara hidup jemaat mula-mula gitu ya. Memberi itu satu disiplin yang penting gitu ya. Dengan memberi itu kita sebenarnya sedang berkata bahwa yang terpenting itu adalah yang memberi kepada saya, pemberi berkat, bukan berkatnya gitu. Artinya kita nggak memegang uang kita tuh keras-keras, kuat-kuat, susah keluarnya gitu ya untuk memberi.
Padahal yang memberi segala berkat yang kita miliki adalah Tuhan. Nah, kita lihat jemaat mula-mula ini mereka aktif gitu ya, memberi gitu ya. Dengan cara mereka saat itu ya, mereka menjual lahannya mungkin atau apa, terus kemarin mereka memberinya kepada orang-orang di dalam persekutuan itu, dalam gereja itu yang kekurangan. Tapi itu kalau di dalam konteks sekarang memberi, mereka dengan setia memberi gitu. Nah, yang gampangnya saudara ya, kalau saudara memberi ke gereja itu sudah nggak mungkin salah gitu ya saudara ya, bukan karena saya pemimpin di sini, tapi udah nggak mungkin salah gitu ya kalau memberi ke gereja, karena firman Tuhan ajarkan mengenai apa, memberikan persepuluhan gitu ya, mengembalikan persepuluhan ke gereja. Nah, kalau dikatakan 10% diberikan ke gereja supaya tersedia perbendaharaan di rumahku. Itu di firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi gitu ya. Pemberian saudara, pemberian kita ke gereja itu dipakai untuk operasional saudara ya, agar gereja bisa berjalan gitu. Agar jemaat tetap mendapatkan setiap minggu bisa datang ke gereja gitu ya, bisa mendapatkan makanan rohani. Agar apa? Ada pemberian yang maksudnya gereja menghidupi gembalanya gitu kan ya, dan supaya gembalanya nggak perlu pusing-pusing gitu ya sama keuangan, bisa fokus gitu ya menggembalakan, bisa fokus menyiapkan firman Tuhan dan lain-lain, makan melayani begitu. Kemudian gereja juga pakai untuk membantu jemaat yang memerlukan bantuan pastinya. Nah, selama ini keuangan di gereja kita tuh sudah menolong gitu ya beberapa orang yang memerlukan mungkin untuk bantuan rumah tinggal atau bantuan kesehatan atau transportasi begitu saudara ya, dan lain-lain. Kita juga kalau kita pelayanan ke penjara gitu ya, ada kita bawa lah makanan atau yang lain-lain. Nah, meskipun ya ini saja ya, maksudnya kita open aja. Meskipun gereja kita ini untuk sewa gedung ya, sewa gedung ini kita masih dibantu ya oleh donatur gitu ya, karena belum mencukupi. Tapi itu poinnya ya saudara ya adalah mereka tuh memberi, jemaat mula-mula mereka tuh memberi. Jadi ini adalah salah satu hal-hal yang kita perlu setia lakukan. Selain yang tadi ya saudara, yang pertama dan terutama tentunya adalah bertekun dalam pengajaran, cari kebenaran Tuhan, baca firman, merenungkan, itu yang pertama. Kemudian bertekun dalam persekutuan, kemudian bersekutu, di dalam bersekutu itu juga ada mengingat pengorbanan Kristus, memecah-pecahkan roti, berdoa, bertekun dalam doa dan lain-lain. Nah, sebelum terjadi revival melalui diri kita perlu mengalami revival dulu. Amin saudara. Nah, revival itu dikatakan revival sejati bila menghasilkan perubahan yang tetap, bukan perubahan yang sementara. Mungkin tidak langsung perfect saudara ya, tapi seharusnya seseorang yang benar-benar lahir baru, yang hidupnya selalu mengalami revival, yang nyata kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya, harusnya semakin baik saudara ya. Setiap kita lupa atau jatuh atau gagal ya, Tuhan janji kita nggak bakal tergeletak, amin. Nah itu di situ Roh Kudus ingatkan kembali dan kita bangkit semakin baik lagi, amin saudara. Jadi dan jadi ada satu ayat firman Tuhan yang selalu menguatkan saya ya, menguatkan kita, saya percaya menguatkan kita semua. Ingatlah bahwa kita ini ada di dalam suatu perlombaan yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Amin saudara, ada di mana itu? Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Boleh dipasang Ben? Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Di yang bagian pertama tadi dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini beban ini berbicara mengenai apa, saudara? Beban yang membuat kita tuh berat untuk lari, gitu ya, saudara ya. Beban yang membuat kita tuh susah untuk kita mengikuti panggilan Tuhan itu, untuk berlomba dengan tekun itu apa? Ya macam-macam, saudara ya. Mungkin beban kemalasan, mungkin kesukaan akan kenyamanan duniawi dan lain-lain gitu. Nah, kita butuh Roh Kudus, amin saudara, untuk mengingatkan kita ya, untuk kita mari kita ingat kembali panggilan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, revival yang sudah terjadi dalam hidup kita, sehingga kita, menggerakkan kita ya untuk terus berlomba, terus berjalan sesuai dengan panggilannya. Tapi saudara, tidak perlu kita cari revival kemana-mana gitu ya. Kita sudah menerima Roh Kudus itu, amin saudara. Nah kalau kita sudah menerima revival itu ya, kita yakin percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita, dan hidup kita sudah di tracknya Tuhan gitu ya. Kita sudah menanggalkan beban, segala beban-beban tadi itu dan dosa, sudah berlomba dengan tekun dalam perlombaan-perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kemudian mata kita tertuju pada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita pada kesempurnaan, maka kita pun akan menjadi pembawa revival bagi banyak orang. Nah, itulah yang Kristus mau terjadi, saudara. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Revival sejati, kembali lagi quotation ya, yang kutipan tadi. Revival sejati mengembalikan manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Amin, saudara. Kita pada sore hari ini kita mau bersyukur ya, Tuhan, saya percaya Tuhan sudah bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak sekali mungkin kalau kita ingat dalam tahun-tahun sebelumnya, dalam sepanjang masa hidup kita, bagaimana pengalaman-pengalaman kita mungkin secara keluarga, dalam pribadi gitu ya, dalam komunitas yang dimana Roh Kudus bekerja sehingga membuat kita itu berbalik kepada Tuhan, membuat kita yakin bahwa Tuhan itu adalah memang inilah Tuhan kita, inilah satu-satunya Allah kita, dan beberapa hal mungkin yang menguatkan kita untuk semangat melayani. Hendaklah kita ingat hal-hal itu, saudara ya, dan terus kita minta Roh Kudusnya bekerja terus dengan nyata dalam hidup kita agar kita menjadi berkat. Amin, amin saudara. Saya ajak untuk pemusik maju ke depan. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan lagu Roh Allah yang hidup penuhiku. Nyanyikan, kalau saudara tahu boleh ikut nyanyikan, kalau enggak boleh saudara dengarkan lirik daripada lagu ini sambil kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Biarlah Rohnya terus memenuhi kita, menggerakkan hidup kita. Revival itu boleh terjadi terus dalam hidup kita, sehingga kita bisa membawa revival bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
setiap revival ya Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami, pengalaman-pengalaman rohani ya Tuhan yang sungguh berharga ya Bapa, yang kami alami ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa, oleh urapan daripada Roh Kudus-Mu. Bapa, Engkau terus ya Tuhan membentuk hidup kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus, ajar kami, berikan kami nasihat-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, biarlah hati kami ini adalah hati yang lembut ketika Engkau berbicara ya Tuhan. Ketika Roh Kudus-Mu bekerja, kami boleh taat ya Tuhan, taat melakukan ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Disitulah ya Tuhan ada kebangunan sejati, disitulah kemenangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Oh, tetap berdiri sore. Kita mau tetap berdiri, kita mau sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang